Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut dari bawah dengan NIM 2105 031002 dari Prodi Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengukur keluaran dari varia atau variabel AC dan membandingkannya dengan keluaran dari power supply menggunakan osiloskop digital. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama saya akan mengukur varia terlebih dahulu. Ini setelah mengukur varia, baru saya akan mengukur power supply. Setelah itu baru membandingkannya kedua gelombang itu menggunakan osiloskop. Di sini saya akan memperkenalkan dulu varia ini. Baik, jadi varia ini atau auto trapo ini adalah trapo yang bisa kita atur berapa inputnya, berapa outputnya maksud saya. Berapa outputnya, di sini inputnya adalah 220 dan untuk outputnya kita bisa atur di sini. Di sini yang paling besar itu sampai dengan 250 volt, dari 0 sampai dengan 250 volt. Baik, jadi auto trapo ini sedikit berbeda ya skemanya dengan trapo yang ini. Skema dari auto trapo ini seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi yang ini adalah fasenya dan ini netral. Dalam melakukan pengukuran di osiloskop, kan harus kabel probe-nya itu yang ini harus di netral atau ground dan ini harus di fase. Jika terbalik maka itu akan berbahaya bagi auto trapo ini. Baik, jadi di sini sudah ada osiloskop ya. Yang cara mengukur osiloskop ini adalah yang kabel yang di bawah ini harus netral. Jadi yang kabel yang ini harus dipastikan ini netral, tidak boleh ini fase. Yang ini harus fase dan ini harus netral karena gambarnya seperti ini. Ini maaf ya, ini salah, ini harus netral sebenarnya. Yang ini harus netral, maka gambar yang ini ikut netral. Jika ini fase, yang ini ikut fase. Dan tujuannya arus benar itu adalah di melakukan pengukuran osiloskop ini, yang ini harus di netral atau ground. Tidak boleh ini terbalik. Misalnya ini seperti ini di sini. Ini di sini itu tidak boleh ya. Harus di netral. Jika terbalik maka akan terjadi ledakan seperti itu. Jadi lakukan pengukuran ini harus ekstra hati-hati. Baik, di sini saya akan mencoba mengukurnya menggunakan osiloskop. Sebelumnya saya akan carikan tegangan pada auto trapo ini. Nah, input dari auto trapo ini adalah input PLN ya, yaitu 220. Baik, sebelum melakukan pengukuran, yang ini harus dipastikan netral terlebih dahulu. Cara memastikannya adalah menggunakan alat ukur ini, menggunakan batas ukur 250 yang ini disambungkan. Dan kabel yang satu kita pegang di tangan. Jika ini bergerak maka ini adalah netral, maka ini adalah fase. Kalau ini fase kita ubah lagi instalasinya. Baik, ini bergerak ya, berarti ini posisi yang salah. Jadi kita tukar lagi posisi yang ini agar yang di bawah ini netral. Oke, di sini untuk merubahnya agar yang di bawahnya itu netral, kita cukup membalikkan stop kontaknya ini aja ya, agar yang di sisi yang lagi satunya itu netral. Oke, seperti itu. Baik, jadi saya tadi sudah merubah posisi ini ya. Sekarang kita coba pastikan lagi. Kita pegang, ini harusnya tidak bergerak ya karena saya sudah pindah tadi. Oke, sudah tidak bergerak, berarti yang di bawah ini sudah pasti netral ya, dan ini fasenya. Baik, langsung saja kita ukur di osiloskop. Oke, ini osiloskopnya sudah dalam keadaan hidup.
kabelnya yang ini harus di netral ya, tidak boleh terbalik. Ini di netral. Oke, sudah tidak terjadi ledakan, berarti sudah benar ini netral ya. Dan ini di fase. Oke, sudah terlihat gelombangnya. Jadi keluaran dari varia ini atau auto trafo ini adalah AC ya. Jadi gelombangnya seperti ini. Di sini saya mengaturnya di keluarannya 50 volt. Coba kita baca di gelombangnya. Di kabelnya ini, di probe-nya saya menggunakan kali 10. Jadi kita hitung tegangan maksimumnya. Di sini satu kotak bernilai 5 volt. Karena kita menggunakan kali 10 di probe-nya, jadi 5 volt kali 10 jadinya satu kotak bernilai 50 volt. Satu kotak 50 volt, jadi tegangannya itu sekitar tegangan maksimumnya 75 volt dan tegangan rata-ratanya yang tadi kita ukur kita putar di sini adalah 50 volt. Jadi sudah benar ya, tegangan rata-ratanya 50 volt, tegangan maksimumnya 75 volt, sekitar 75 volt. Dan tegangan minimumnya juga sama, min 75 volt. Dan sekarang coba kita ini atur lagi ke 100 volt coba ya. Kita atur ke 100 volt. Oke. Oke, sudah berubah gelombangnya. Jadi kita hitung lagi apakah sudah benar atau tidak. Di sini satu kotak bernilai 5 volt dikali 10 jadinya satu kotak bernilai 50 volt. Satu kotak 50 volt, di sini menggunakan 3 kotak. Jadi ini tegangan maksimumnya adalah 150 dan tegangan rata-ratanya tadi sudah kita putar tadi, tegangan rata-ratanya adalah 100 volt dan tegangan maksimumnya 150 volt. Tegangan minimumnya juga min 150 volt. Oke, setelah menentukan tegangan maksimumnya, sekarang kita hitung time per dip-nya atau periode. Yang dimaksud satu periode di sini seperti ini ya. Naik, turun, kemudian naik lagi sampai di sini. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Satu periode ini satu kotak 5 milisecond. Di sini memakai 1 2 3 4 kotak. Jadi nilainya adalah 20 milisecond. Jadi periodenya itu adalah 20 milisecond. Oke, di sini pengukuran varia sudah, dan di sini channel yang lagi satu kita ukur power supply. Langsung saja kita ke power supply. Oke, di sini sedikit tambahan ya, kalau kita menggunakan varia ini kita lebih baik memasangkan ground di covernya ini, karena jika menggunakan beban yang besar di sini covernya ini bisa menghasilkan tegangan ya. Jadi kita lebih baik isi ground. Jadi caranya mengisi adalah ini kita tempelkan di sini seperti itu, dan yang satu lagi kita carikan ground di stop kontak. Oke, jadi setelah mengukur varia di sini sudah ada power supply ya. Jadi sekarang saya akan mengukur power supply ini menggunakan osiloskop. Baik, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang power supply ini ya. Di sini power supply ini adalah inputnya yaitu dari PLN 220 dan keluarannya itu adalah DC ya. Jadi keluarnya itu kita bisa atur power supply ini tegangan yang keluarannya kita bisa atur, yaitu tegangannya variabel ya. Bisa kita atur jadi 0 volt, 10 volt, 20 volt, dan maksimal itu ada 30 volt. Tadi kita mengukur varianya itu keluarnya AC, dan AC-nya itu kita bisa ukur ya berapa keluaran AC-nya. Sedangkan di power supply ini keluarannya DC, kita juga bisa ukur berapa keluarannya. Dan di sini juga kita bisa
batasi arus maksimalnya itu berapa. Di sini ini tidak bergerak meskipun sudah diputar-putar arusnya. Ini disebabkan karena tidak ada beban ya di sini. Mungkin sudah pasti jika ada beban, berapa daya arus yang dikonsumsi oleh beban itu, maka di ampere ini akan bergerak ya. Dan di ampere ini kita hanya bisa mengatur gininya saja, maksimal yang diserap oleh beban yang kita gunakan. Jadi di sini tidak ada beban, maka dari itu ini ampernya tidak bergerak. Sedangkan voltnya dapat bergerak ya. Oke, langsung saja kita ukur di osiloskop. Oke, di sini sebelum melakukan pengukuran di osiloskop, sebelumnya saya akan mematikan dulu channel 1 ya, channel yang dari Varia. Saya akan matikan dulu agar fokus di power supply. Di sini saya akan matikan dulu channel 1. Oke. Dan sekarang saya ukur di channel 2 ya. Ini channel 2. Yang ini. Oke, ini adalah channel, ini adalah di ground. Ini harus di ground ya. Tidak boleh terbalik. Oke, dan ini di positif. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita hidupkan channel 2-nya. Oke, di sini sudah terlihat gelombang. Ini gelombangnya konstan ya. Gelombang yang keluar itu adalah DC konstan. Oke, sekarang kita coba atur di osiloskop. Kita atur dulu posisi channel 2-nya di posisi 0. Oke, di sini dapat dilihat ya. Di sini. Jadi posisi 0 ini seperti ini ya. Dan sekarang coba kita atur di power supply. Kita menggunakan 10 volt. Kita coba awal dulu 10 volt. Dan di sini kita hitung tegangan maksimumnya. Di sini tegangan maksimumnya itu bisa kita hitung satu kotak bernilai 5 volt. Di sini coba kita lihat di kabel probe-nya menggunakan kali 1 ya di kabel probe-nya. Jadi di sini satu kotak 5 volt dan 2 kotak 10 volt. Oke, sudah benar berarti ya. Karena di sini kita atur 10 volt, maka tegangan maksimumnya di sini adalah 10 volt. Dan sekarang coba kita ubah menggunakan 20 volt. Coba 15 dulu. Coba 15 volt. Dan di osiloskop kita hitung satu kotak 5 volt. Di sini menggunakan 1 2 3 volt ya. Jadi sudah pasti ya tegangannya itu adalah 15 volt DC. Tadi kita mengukur Varia itu adalah tegangan AC ya. Tegangan AC itu ada periode, sedangkan di tegangan DC ini tidak ada periode ya, karena tegangannya konstan atau tetap. Oke, di pengukuran power supply menggunakan osiloskop hanya seperti itu. Dan sekarang kita coba bandingkan gelombang antara gelombang di power supply dan di Varia ya. Oke, sekarang kita hidupkan channel 1 dulu agar keduanya hidup dan kita bisa membandingkannya. Oke, di sini saya sudah menghidupkan kedua channel. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini adalah keluaran dari power supply, dan yang kuning adalah keluaran dari Varia atau auto trafo. Di sini kita lihat dulu keluaran dari Varia. Saya menyetelnya di 50 volt Varia. Coba kecilin lagi. Oke, saya mengukurnya di 25 volt ya. Kita atur sedikit. Oke, seperti itu. Dan di power supply saya menggunakan keluarannya 10 volt DC. Oke, dicoba karena kita mengubah
keluaran dari varia ini. Coba sekarang kita hitung ya. Di sini tegangan volt per dipnya adalah 2 volt, dan di channel 1 saya menggunakan kali sebentar. Di channel 1 saya menggunakan kali 10, jadi 2 kali 10 20. Jadi setiap kotak ini bernilai 20 volt. Di sini menggunakan satu kotak tapi lebih ya. Itu sekitar 20, di sini sekitar 50 volt. Jadi tegangan maksimumnya adalah tegangan maksimumnya adalah 50 volt, dan tegangan rata-ratanya yang seperti saya setel di sini 25 volt. Seperti itu untuk tegangan varia. Sedangkan di power supply tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan di 10 volt DC, dan di sini tegangan maksimumnya kita baca yang ini. Tadi yang varia kita baca yang ini volt per dipnya, dan untuk channel 2 kita baca yang ini. Di sini setiap kotak bernilai 5 volt. Saya menggunakan probe-nya itu kali 1 ya, jadi tetap 5. Setiap kotak 5 volt, dan di sini di channel 1 menggunakan 2 kotak, jadi tegangan maksimumnya adalah 10 volt. Oke, hanya itu. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Jadi dapat disimpulkan ini power supply-nya keluarannya DC di channel 2 konstan, dan varia ini keluarannya AC. Oke, seperti itu. Semoga mudah dimengerti ya. Baik, segitu saja video dari saya mengenai pengukuran varia dan power supply. Jadi semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.